Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator dan rekan-rekan guru yang dipercayakan oleh satuan pendidikan untuk menginput data terkait dengan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP, khususnya untuk ASN yang berada pada Kota Tual. Pada pertemuan awal saya tampilkan sebuah aplikasi sederhana terkait dengan surat pengantar, lampiran, dan surat pernyataan. Kemudian pada pertemuan kedua hari ini masih juga berhubungan dengan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP, di mana tabelnya sudah dibuat oleh BKPSDM Kota Tual seperti ini. Kemudian tinggal kita mengisi kegiatannya, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian keluaran atau output, waktu, dan keterangan. Sebelum kita mengisi kegiatan yang ada pada tabel ini, terlebih dahulu kita mengisi identitasnya dulu, nama secara manual. Kemudian di sini nama, misalnya Ratna Rahwarin SPD. Kemudian NIK-nya, jabatan guru maja tingkat 1. Kemudian unit kerja atau satuan pendidikan SD Negeri 34 Tual. Ya. Sebelum kita mengisi tabel ini, maka kita pasang dulu tanggal, bulan, dan tahunnya. Bagaimana caranya untuk dia akan tampil hari, tanggal, bulan, dan tahun ini secara otomatis dari tanggal 1 sampai ke 31 pada bulan Januari. Maka nanti kita lihat pada sheet berikutnya, yaitu sheet angka di sini. Kemudian pada hari Minggu itu dia akan terblokir secara otomatis dengan saya gunakan warna pink. Semua hari Minggu untuk setiap bulan itu akan terblokir dengan warna pink. Bulan Februari harinya berubah, tanggalnya berubah, maka hari Minggunya juga tetap dia berubah dan akan terblokir juga warna pink seperti ini. Sebelum kita mengisi data pada kegiatan tugas jabatan dan seterusnya, maka kita lihat dulu pada angka di sini, yaitu daftar rekapitulasi kehadiran dan kinerja ASN. Ya, ini akan termuat otomatis dari rekapan tadi, nama dan NIK-nya ini. Kemudian sebelum masuk pada tabel, kita lihat di sebelah kanan atas ini, ubah bulan dan tahun di sini. Ya, yang pertama di sini bulan, saya ambil contoh bulan Januari. Kemudian tahunnya 2022. Nantinya tahun 2023 kita ganti lagi. Bulannya misalnya bulan 2, maka kita ketik dengan angka 2. Pada bulan Januari ini saya sengaja ambil karena ini tahun pertama berada pada bulan Januari. Kemudian jumlah harinya banyak, ya, yaitu tanggal 1 sampai 31. Pada bulan Januari tanggal 1 itu bertepatan dengan hari Sabtu. Kemudian 31 itu juga bertepatan dengan hari Senin. Saya coba di sini misalnya bulan 2. Nih contoh saja bulan 2. Maka nantinya setelah kita klik di luar, maka
hari ini juga dia akan berubah. Kita enter. Ya, nantinya pada bulan Februari itu hari tanggal 1-nya itu bertepatan dengan hari Selasa. Kemudian pada bulan Januari itu keseluruhan tabel ini dia penuh karena terhitung dari tanggal 1 sampai 31. Sedangkan pada bulan Februari itu jumlah harinya batas atau jumlah tanggalnya batas tanggal 28. Kemudian tanggal 1 berada pada hari Selasa dan tanggal 28 berada pada hari Senin. Ya. Kita kembali di sini tadi angka 1. Ya. Misalnya di sini kita ubah, bulan di sini kita ubah, maka rekap absen di sini juga kita ubah. Misalnya tadi di sini bulan 2, maka rekap absen juga harus kita klik dengan 2. Tetapi kalau 1 bulan Januari maka tetap dengan angka 1 di sini. Ya, kita lihat di sini dulu. Ya. Untuk menghilangkan atau menyembunyikan hari-hari libur ini pada bulan Januari, yaitu hari Sabtu dan Minggu, maka terlebih dahulu kita hilangkan dulu status kehadiran, yaitu hadir pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian hari Minggu di sini lagi kita hilangkan status pulang, hadir untuk Sabtu dan Minggu ini juga dihilangkan. Kemudian di sini juga dihilangkan rumus atau jumlah angka di sini, jumlah menit atau waktu di sini juga harus kita hilangkan atau hapus. Tidak boleh kita hide saja, tetapi kita hapus ini dulu, baru kita hide atau sembunyikan hari yang ada pada sebelah kiri. Ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana untuk kita menghilangkan. Kita misalnya di sini karena bersamaan hari Sabtu dan Minggu, maka kita blok 2 hari ini. Kemudian ini pada status pulang, lalu tekan kontrol, kemudian kita pindah kursor lagi, hadir pada status pulang, kita blok lagi. Kemudian di sini waktu kerja efektif juga untuk hari Sabtu dan Minggu kita hilangkan dengan cara kita hapus dengan tombol del yang berada pada del atau delete yang berada pada keyboard atau laptop Bapak Ibu. Tekan del. Ya, sudah terhapus kehadirannya dan waktu. Kemudian di sini lagi seterusnya untuk hari-hari Minggu atau hari libur kita hapus kehadirannya dan waktunya atau jam efektifnya. Klik lagi ketiga-tiganya, kemudian hapus lagi. Ya, kehadiran pada hari Minggu lagi kita hapus dan waktu lagi hapus. Kemudian di sini lagi Minggu, di sini lagi kita klik, kemudian hapus lagi dengan tombol del atau delete. Ke bawah lagi untuk hari Minggu terakhir pada bulan Januari, hadir, masuk dan pulang juga. Kemudian waktu kita juga harus tekan tombol del atau delete. Ya, tadi jumlah keseluruhan waktu pada tabel kedua di bagian bawah sini yang sudah dipasang rumusnya oleh BKPSDM Kota Tual, itu jumlah keseluruhan waktu di sini 31, karena keseluruhan tabel di atas itu sebanyak 31. Namun karena kita sudah hapus hari libur hari Sabtu dan hari-hari Minggunya, maka tinggal 25 hari. Ini termasuk hari efektif. Jumlah hari kerja dalam bulan Januari
untuk hari efektif sebanyak 25, kemudian hadir pagi sebanyak 25, kemudian hadir sore atau siang jam pulang sebanyak 25. Begitupun yang di sini. Ini yang kebanyakan kesalahan teman-teman pada TPP pada akhir tahun kemarin, yang selalu kita bolak-balik ke BKPSDM untuk perbaiki. Kesalahannya ada di sini. Apabila di sini salah, tidak bersamaan atau jumlahnya tidak sama dengan kehadiran pada pagi dan sore atau pulang ini tidak sama, maka jumlah waktu di sini pada hari Senin dan Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu itu ada kesalahan di sini. Untuk waktu ini pasti ada kesalahan. Ya, ada yang mengisi waktunya lebih dari yang ditentukan oleh BKPSDM. Ya, yaitu untuk hari Senin sampai Kamis itu atau sama dengan 220, sedangkan hari Jumat dan Sabtu itu lebih kecil atau sama dengan 180. Ya, maka harus bersamaan jumlah di sini jumlah hari kerja, kemudian hadir pagi, hadir siang atau sore, kemudian di sini jumlah hari dari Senin sampai Kamis dalam satu bulan, kemudian jumlah Sabtu dan Minggu dalam satu bulan, khususnya pada bulan Januari. Nanti bulan Februari lagi akan dia berubah lagi sesuai dengan hari efektif. Ya, jika ini sudah kita hapus, maka untuk waktu ini kita abaikan saja, kita biarkan dia saja begini, tidak perlu hapus. Lalu bagaimana untuk kita hide atau kita hilangkan hari-hari libur ini sehingga tidak tampil pada lembaran yang nantinya kita print out untuk bawa ke BKPSDM? Maka cara hapusnya dengan dua cara, yaitu di sini karena hari Sabtu dan Minggu bersamaan kita blok. Tidak boleh kita blok pada tabel seperti ini. Ya, ini salah. Ya. Tetapi harus kita blok pada angka di sebelah kiri luar seperti ini. Kemudian cara yang pertama yaitu klik kanan, terserah mau di luar atau di dalam. Yang penting ada pada tabel sini, klik kanan, lalu bisa kita klik hide. Ya, dia akan hilang. Itu cara pertama. Cara yang kedua, klik pada angka di luar, kemudian klik kanan atau klik pada angka, kemudian tekan kontrol. Ini cara kedua. Kemudian tekan angka 9 secara bersamaan. Ya, fungsinya sama untuk menghilangkan atau menyembunyikan. Kemudian yang ini lagi, hari Minggu ini lagi, tekan kontrol, tekan 9. Hari Minggu lagi, kontrol 9. Untuk semua hari libur, untuk kita hilangkan caranya seperti itu, dengan dua cara itu. Tekan kontrol 9. Ya. Tadi pada tabel kedua pada rumus di bagian bawah sini itu keseluruhannya 31. Sekarang tinggal hari efektifnya 25 atau hari kerjanya. Ya, pagi jumlah efektif 25, kemudian pagi 25, jam pulang sore 25, kemudian di sini yaitu jumlah hari atau Senin sampai Kamis, lalu di sini Jumat dan Sabtu. Ya, hari Jumat dan Sabtu akan terhitung di sini. Ya, di sini 8 hari Jumat dan Sabtu. Mari kita lihat pada tabel di atas. Ya, di sini. Kemudian di sini Jumat Sabtu 2, Jumat Sabtu 4, Jumat Sabtu 6, Jumat Sabtu 8.
Ya, sama ya. Di sini 8. Kalau Jumat dan Sabtu 8, berarti Senin sampai Kamis sebanyak 17, sehingga jumlahnya 25 sama seperti ini ya. 17 tambah 8 sama dengan 25 ya. Kemudian waktunya ini kita isi sesuai dengan waktu kita masuk. Pada waktu masuk ini, kemudian waktu pulang ini sudah ditentukan oleh BKPSDM Kota Tual bahwa hari Senin sampai Kamis ya. Di sini itu jam pulangnya adalah 12.30, sedangkan hari Jumat itu 11.20 dan hari Sabtu itu 11.30. Begitu seterusnya. Hari Jumat ya 11.20, kemudian Sabtu lagi 11.30 dan seterusnya sampai tanggal 31 ya. Kemudian yang di sini didapat dari mana jumlah waktu efektif di sini? Itu didapat dari jumlah waktu di sini ya. Misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya untuk mengisi absensi misalnya 5 menit, katakanlah 5 menit, maka otomatis dia akan terbaca ada rumus di bawah ini. Kemudian 5 lagi atau ke berapa lagi ya, 5 lah ya. Begitu seterusnya dia akan terhitung. Tetapi karena di sini hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, maka tidak mengisi waktunya, harus dikosongkan. Jika tidak, maka akan nanti terbaca di sini dan juga bersalahan pada rumus di tabel kedua pada sheet angka. Oke. Kemudian sesudah itu sebelum kita mengisi ini tabel ini, kita bisa kita gunakan atau kita masuk pada rekap absensi, ataukah bisa kita kerja dulu pada rekapannya ya. Terserah dari Bapak Ibu. Yang penting pada intinya angka di sini, sheet angka ini kita pasang dia seperti ini dulu. Kita sesuaikan hari efektifnya dulu, hari-hari libur kita hilangkan semuanya supaya dia terbaca sesuai dengan rumusnya. Kemudian pada bagian bawah, yaitu atasan langsung Molisa Relubun Esos, kemudian NIP sekian-sekian, ini sudah terisi secara otomatis dari rekapan. Jadi tidak lagi Bapak Ibu mengisi ini secara otomatis sudah terisi. Kemudian kalau jika tabel angka atau sheet yang angka ini sudah selesai, maka boleh Bapak Ibu kerjakan yang ini duluan, rekapan absensi, ataukah kembali ke rekap di sini ya. Mari kita coba dengan kita kerja rekapan dulu ya. Di sini hari efektifnya itu hari Senin tanggal 3 ya. Maka di sini juga kita hilangkan, kita klik di luar sini angka, kemudian kita blok ke bawah hari Sabtu dan Minggunya, batas pada kolom jumlah. Kemudian dua cara kita sembunyikan tadi, bisa kontrol bersamaan dengan angka 9. Kemudian hari Minggu berikutnya yang sudah diblok dengan warna pink, ini untuk memudahkan teman-teman dalam menyembunyikan atau menghilangkan hari-hari liburnya atau hari Minggunya ya. Blok lagi, tarik ke bawah sampai di batas jumlah sini. Kemudian dengan cara yang kedua, klik kanan, kemudian hide ke bawah lagi, tarik ke bawah lagi ya. Kita klik lagi di luar pada
angka di sebelah kiri sekali, tarik ke bawah batas jumlah, kemudian bisa dengan dua cara tadi juga, kontrol kemudian 9 ataukah klik kanan hide. Ke bawah lagi, klik lagi, tarik ke bawah batas jumlah, klik kanan hide. Ke bawah lagi, klik, tarik ke bawah batas jumlah, boleh cara yang kedua, kontrol 9. Ya, selesai. Hari liburnya sudah tidak terbaca lagi, sehingga dia bersamaan dengan sheet 2 ini, yaitu sheet angka dan sheet rekapan. Ya, jika hari libur sudah dihilangkan, maka hari, tanggal, bulan, dan tahun ini sudah terisi secara otomatis, tidak lagi Bapak Ibu mengisi. Sedangkan yang Bapak Ibu isi adalah kegiatan tugas jabatan yang dibuat atau dilaksanakan sehari-hari oleh teman-teman di satuan pendidikan. Saya buat tabel di sini untuk masing-masing tanggal itu sebanyak 10 kolom, yaitu 1 sampai 10. Kemudian kegiatannya apa yang dibuat di sini, Bapak Ibu tinggal mengisinya. Lebih kurang Bapak Ibu tinggal menambah atau mengurangi. Kemudian kegiatannya berapa, kemudian dalam bentuk apa, dokumen atau kegiatan. Kemudian waktu isi di sini, ya. Atau ingat bahwa apabila kalau hitungan hari atau jam di sini salah, maka nanti pada rekapitulasi ini akan jadi kesalahan. Kesalahannya di sini. Kemudian yang berikutnya, jika ini sudah selesai, maka kita masuk lagi pada rekap absensi. Ya, rekap absensi tadi bahwa hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Ya, nantinya pada waktu masuk dan waktu pulang di sini itu dia akan terisi otomatis lagi dari sheet angka di sini. Ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengisi waktu di sini, waktu masuk dan waktu pulang, maka otomatis akan terbaca di rekapan absensi di sini. Ya, waktu masuk dan waktu pulang. Di mana waktu pulang ini sudah ditentukan oleh BKPSDM Kota Tual bahwa setiap hari Senin sampai Kamis itu jam pulangnya 12.30. Sedangkan hari Jumat itu 11.20 dan hari Sabtu itu 11.30. Ya, itu sudah kolom 2 ini di keterangan sini, kolom D dan F, ya, D dan F. Kolom D dan kolom F, ya, mana? Ya. D dan E, ya, maaf. Bukan F, ya. D dan E itu akan terisi otomatis dari rekapan angka tadi, ya, yang di sini, ya. Kemudian yang di sini tadi itu harus kita lepas kehadirannya, kemudian jumlah waktu di sini harus kita hapus, di mana hari-hari liburnya. Sedangkan pada tabel yang di sini rekapan absensi itu tidak perlu untuk kita hapus yang ada pada kolom, baik itu waktu masuk, waktu pulang, scan masuk, scan pulang, tidak perlu kita hapus. Yang kita hilangkan atau sembunyikan hanya hari tanggalnya, ya, atau kolomnya kita hilangkan atau sembunyikan. Dengan dua cara lagi yang sama seperti tadi, kita blok, kemudian kontrol tekan 9.
Kemudian ini lagi tekan Ctrl 9, terserah mau pakai Ctrl 9 ataukah klik kiri kemudian kanan kemudian hide, ya sama. Ini lagi klik lagi kemudian klik kanan hide, klik kiri klik kanan hide, ya sama ya. Kemudian yang ada di sini tidak berfungsi karena sudah ada pada kolom angka, maka kita hilangkan saja karena sudah ada pada rekap angka tadi. Kita hilangkan dengan Ctrl 9 ya. Lalu kepala sekolah ini lalu yang membuat laporan Ratna Rawarin SPD NIP sekian-sekian, ini juga sudah secara otomatis dia terisi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman operator dan guru yang dipercayakan atau ditunjuk untuk menginput data, khususnya untuk tunjangan perbaikan penghasilan atau yang lebih keren disebut dengan TPP. Dan saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.